Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Prediksi Fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal PPASPD DIY untuk mapel IPA. Di sini adalah paket pertama atau paket A. Nanti akan kita bahas mengenai soal dari nomor 1 sampai nomor 10 yang berkaitan dengan fisika. Untuk itu langsung saja dari nomor 1. Nomor 1 di sini ada tersedia namanya panjang penghapus. Yang ditanyakan adalah selisih hasil pengukuran panjang kedua penghapus. Oleh karena itu, anggaplah ini adalah penghapus A, di sini adalah penghapus A, sedangkan di sini adalah penghapus B. Untuk itu kita harus menghitung berapa panjang gabus masing-masing. Nah, bisa dilihat dari sini penghapus A dan B ini diukur dengan cara menggunakan mistar. Dan mengukurnya bukan dari titik nol. Jadi mulainya itu bukan dari titik nol. Oleh karena itu kita harus menghitung berapa bagian sisi kiri dan bagian sisi kanan untuk nanti bisa kita hitung panjang penghapus A-nya. Di sini kita bisa lihat yang di bagian A, ini bagian kirinya ini adalah 3 cm. Terus bagian yang kanan ini adalah 8,3 cm. Untuk itu, maka penghapus A itu panjangnya adalah tinggal dikurangi saja. 8,3 dikurangi 3, maka nanti ketemu 5,3 cm. Terus lanjut ke penghapus B. Nah, di penghapus B ini sama kayak tadi, sebelah kiri kita hitung. Di sini adalah menunjuk skala 4 cm. Terus yang sebelah kanan menunjuk skala 8 cm. Untuk itu maka B sama dengan 8 kurangi 4, maka ketemu 4 cm. Oke, berarti dari sini kita udah tahu penghapus A itu panjangnya 5,3, penghapus B panjangnya 4 cm. Terus di soal adalah kita disuruh mencari selisihnya, maka tinggal dikurangkan saja antara A kurangi dengan B, itu aja. Maka tinggal A kurangi B sama dengan 5,3 dikurangi 4 sama dengan 1,3 cm. Lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 di sini berkaitan dengan suhu campuran. Nah, jadi di sini ada ya cair air sama ya cair X. Nah, dua ya cair ini akan kita campurkan menggunakan kalorimeter. Nah, setelah diaduk ternyata menunjukkan namanya suhu keseimbangan atau suhu campuran. Jika kalor jenis airnya adalah 4200, maka kalor jenis zat X-nya itu adalah berapa? Nah, untuk mencari kalor jenis zat X, kita menggunakan namanya asas Black. Ya, jadi kita menggunakan namanya asas Black yang berkaitan dengan kalor yang diserap sama dengan kalor yang dilepaskan. Untuk itu biar lebih gampangnya kita tulis dulu yang diketahuinya. Nah, di sini ada air ya. Yang pertama ada air. Nah, di air ini ada yang diketahui. Yang pertama masanya, bata MA, massa air adalah 50 gram. Suhu airnya berarti 20 derajat Celcius. Terus kalor jenis Ca itu 4200. Lanjut yang ya cair X ya, yang X. Ya, yang cair X ini masanya MX-nya adalah 20 gram. Terus di sini suhu X-nya adalah ini 50 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah CX-nya ini berapa gitu ya. Nah, terus di sini tadi terjadilah kesetimbangan tadi ya, atau terjadi suhu campuran ya, atau saya beri nama TC, suhu campuran, yaitu sebesar 30 derajat Celcius. Nah, di sini kan kita untuk mencari nilai CX ya, atau kalor jenis X ini kita akan menggunakan namanya asas Black. Ya, berarti asas Black itu apa? Bahwasanya kalor yang diserap Q serap ya sama dengan Q lepas. Nah, menyerap kalor itu bagaimana ya? Jadi kalau benda menyerap kalor maka suhunya akan naik. Sedangkan kalau melepaskan kalor maka suhunya turun, gitu ya. Jadi bisa kita lihat di sini ya.
Berarti di sini ya, berarti ini air ini apa? Ini menyerap kalor, karena kan suhunya naik nanti ya. Ini menyerap kalor nanti, menyerap kalor, sedangkan yang suhu X kan suhunya lebih tinggi ya. Jadi dari 50 menjadi 30 kan ya. Maka nanti di sini yang melepaskan, dia melepaskan kalor. Nah, oke. Tadi kita udah tahu isinya gitu ya. Tadi yang Ki serap diisi bagian air, yang Ki lepas diisi bagian X. Nah, untuk itu untuk mencari kalornya kita menggunakan namanya MC delta T karena di sini terjadi namanya perubahan suhu. Oke, berarti di sini kita isi dulu. Di sini ada MA kali CA kalor jenis air dikali delta T. Delta T berarti apa? Suhu campurannya dikurangi suhu airnya. Nah, terus sama dengan di sini ada massa X dikali kalor jenis X dalam kurung ini suhu X-nya dikurangi suhu campurannya. Oke. Tinggal kita masukkan angkanya. Massa airnya 50 kali 4200. Terus suhu campurannya 30 kurangi airnya 20. Terus sama dengan MX-nya yaitu MX-nya 20. Nah, 20 dikali CX-nya yang ditanyakan. TX-nya ini 50. Nah, 50 derajat dikurangi 30 derajat. Tinggal kita selesaikan dulu misal yang dalam kurung. Ini tulis dulu 50 kali 4200 terus dikali 10 sama dengan ini 20 CX dikali 20. Nah, di sini ada nolnya ada 2 ya. Ini 0, sama ini kita coret, sama kita mencoret yang ini 2 dari sini. Oke, gitu ya. Maka tersisa tinggal 50 kali 42 kali 10. Itu nanti ketemunya adalah berapa? 2100. Nah, terus 2100 sama dengan ini 2 kali 2 4, berarti 4CX. Nah, 4CX. Nah, maka dari itu nanti nilai CX-nya tinggal 2400 dibagi dengan 4. Jadi CX sama dengan 2100 per 4. Nah, nanti ketemunya adalah 5250 Joule per kilogram derajat Celcius. Nomor 3 ini berkaitan sama namanya konfigurasi elektron. Di soal ini ada 4 unsur yaitu dari karbon sampai aluminium ya. Nah, di masing-masing unsur ini memiliki namanya jumlah elektron yang berbeda-beda. Pada soal yang ditanyakan adalah atom yang terletak pada golongan yang sama pada sistem periodik adalah apa? Nah, sebelum kita mengetahui golongannya itu apa dulu. Nah, prinsipnya adalah bahwasanya setiap unsur itu kan memiliki elektron. Nah, elektron tadi itu menempati namanya kulit elektron. Nah, di dalam kulit elektron terdapat batas maksimal pengisian elektron. Jadi misalnya maksudnya kulit pertama itu maksimal terisi oleh 2 elektron. Kulit kedua itu maksimal terisi 8 elektron. Jadi kita bahas dulu isi dari kulit elektron tadi ya. Jadi yang kulit elektron terlebih dahulu ya. Jadi yang ini ya kulit atomnya ya. Nah, kulit atom. Nah, jadi yang di kulit pertama, ya, kulit pertama itu nanti isinya adalah 2 elektron gitu ya. Terus kulit kedua itu nanti isinya adalah 8 elektron. Itu maksimalnya ya. Terus kulit ketiga itu isinya maksimal 18 elektron. Oke. Setelah kita tahu nilai kulit atom bagi masing-masing jumlah elektron, selanjutnya tinggal kita konfigurasikan elektron tadi ya. Jadi yang selanjutnya tentang konfigurasi elektron ya. Konfigurasi elektron. Nah, kita lihat dari elektron yang pertama C ya. Elektron C atau karbon. Nah, di sini apa? Memiliki namanya 6 elektron. Bisa dilihat dari mana? Kita bisa melihat dari ini nomor atomnya. Ini kan nomor atom ya. Nah, nomor atom ini kan menunjukkan ini kan nomor atom. Nah, nomor atom itu menunjukkan apa? Jumlah elektron. Nah, jadi adik-adik jangan bingung.
Untuk mengetahui jumlah elektronnya dari mana? Ya dilihat dari nomor atomnya. Oke. Berarti C-nya di sini ada 6 elektron. Nah, ini nanti langsung kita konfigurasikan. Nah, 6 ini kan yang pertama kan ngisi dulu di kulit pertama kan 2 ya. Ngisi 2. Terus habis itu masih sisa 4. Nah, udah. Berarti nanti udah pas ya. 2 tambah 4 adalah sama dengan 6. Berarti udah pas. Lanjut ke GE. Nah, GE ini terdapat ini ya 32 elektron. Jadi ada 32 elektron, kita konfigurasikan nanti kulit pertama diisi 2, terus kulit kedua diisi 8, ini baru dapat 10, diisi lagi 18, ini baru dapat 28. Maka tersisa 4. Nah, ini kan nanti pas ya. Ini kalau kita total ini ketemunya sudah 32 gitu. Terus lanjut ke natrium Na. Itu jumlah elektronnya adalah 11 elektron. Nah, terus kita hitung konfigurasinya. Jadi tinggal 2,8 10 sisa 1. Berarti pas ya, ini 11. Setelah itu tinggal yang aluminium Al. Nah, di sini ada 13 elektron, 13. Terus ini jadi ini 2 8 3. Oke, setelah kita sudah tahu tentang konfigurasi elektronnya, maka kita harus mencari ya atom-atom tadi atau unsur tadi itu terletak pada golongan berapa. Untuk melihat golongan, jadi untuk melihat golongan, nah untuk melihat golongan bagaimana caranya? Untuk melihat golongan adik-adik tinggal melihat jumlah elektron terluar. Jadi golongan itu sama dengan jumlah elektron terluar. Nah, jadi jumlah elektron terluar. Nah, jumlah elektron terluar itu yang mana? Yang ini. Berarti ini ya, yang karbon ini. Nah, berarti ini ada apa? Berada pada golongan 4A. Terus ini juga sama, ini juga berada pada golongan 4A. Yang ini natrium ini berada pada golongan yang 1A. Sedangkan yang aluminium itu berada pada 3A. Oke. Karena di soal adalah yang ditanyakan adalah golongan yang sama, ya maka yang sama adalah C dan GE. Nah, berarti jawabannya yang A. Gitu ya adik-adik. Nomor 4. Di nomor 4 ini disajikan gambar atau peristiwa mengenai pembuatan garam. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berdasarkan situasi tersebut Indonesia seharusnya tidak mengimpor garam karena banyak bahan yang tersedia yang dapat dilakukan dengan teknik. Nah, di sini berarti kita mencari teknik mana yang cocok untuk mengatasi masalah di atas. Jadi untuk pembuatan garam, ya. Nah, di sini ada filtrasi, ada evaporasi, ada destilasi, sama kristalisasi. Nah, untuk itu yang pertama kita cari satu-satu. Yang filtrasi dulu. Filtrasi itu berkaitan sama namanya penyaringan, ya. Jadi filtrasi itu tentang penyaringan, ya. Penyaringan. Nah, untuk evaporasi itu apa? Penguapan. Nah, itu penguapan. Terus destilasi itu penyulingan. Penyulingan. Sedangkan yang kristalisasi itu pemadatan gitu ya, kurang lebih pemadatan. Pemadatan. Nah, berarti karena di sini kan pembuatan garam itu prosesnya yang pertama kan pasti melalui kita pengen memisahkan antara air dengan garam, karena kan asal usulnya kan dari air laut tuh ya. Air laut itu kan kumpulan dari gabungan antara air dan garam. Untuk itu kita harus memisahkan air dan garam. Caranya yang paling tepat adalah menggunakan evaporasi. Nah, kenapa kita pakai evaporasi? Nah, jadi di evaporasi itu kan proses yang pertama kita lakukan adalah penguapan. Nah, dari proses penguapan itu nanti kita akan menghilangkan airnya. Nah, jadi ketika air laut itu kita panaskan, maka lama-lama air yang berada di dalam air laut tadi ya, air tadi akan menguap. Nah, ketika menguap maka nanti airnya itu akan hilang gitu ya. Akan menguap, terus lama-lama airnya hilang semua, maka tersisalah garam. Nah, itu proses yang cocok untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu evaporasi. Nomor 5. Di nomor 5 ini kita disajikan mengenai asam dan basa.
ada 4 larutan, yaitu dari larutan 1, 2, 3, dan 4. Nah, di soal yang ditanyakan adalah untuk pembuatan garam. Nah, maka Johan tadi harus mencampurkan larutan tabung nomor berapa. Yang perlu dipahami dulu bahwasanya garam itu apa ya. Garam itu kan bisa dikatakan netral. Nah, garam itu memiliki pH 7. Nah, terus bagaimana untuk memperoleh garam? Nah, untuk memperoleh garam maka kita harus mencampurkan asam dan basa, gitu ya. Nah, berarti bisa saya tuliskan di sini ya, garam ya, itu bisa 2 cara, yaitu yang pertama adalah campuran asam kuat ya. Asam kuat dicampur dengan basa kuat. Nah, terus yang kedua bisa apa? Bisa juga dengan cara asam lemah ya. Di asam lemah dicampur dengan basa lemah ya, basa lemah. Oke. Jadi kata kuncinya di sini ya. Nah, terus kita lihat dulu campuran masing-masing itu pH-nya berapa, terus termasuk asam kuat atau asam lemah atau basa kuat atau basa lemah atau netral. Nah, yang pertama ya, yang gambar 1 dulu. Nah, gambar 1. Nah, di sini ini menunjukkan pH kurang lebih 3. Berarti ini pH-nya sama dengan 3. Nah, ini itu termasuk namanya asam kuat ya, ini asam kuat. Terus untuk nomor 2, nah gambar 2 yang sini itu nunjuk angka 7. Berarti ini termasuk netral ya, pH 7 atau garam gitu ya. Garam. Terus nomor 3, ini hati-hati ya, nomor 3 itu silang nanti di sini ya, ini nomor 3-nya. Ini sekitar 10 ya. Anggap aja 10 gitu ya. pH-nya 10. Nah, ini termasuk basa kuat. Ya, berarti ini basa kuat. Terus yang satunya ini nomor 4. Nah, nomor 4 yang sini ya, silang. Berarti ini adalah sekitar 7,5 lah ya. Nah, pH-nya 7,5. Berarti ini adalah basa lemah. Basa lemah. Untuk itu, kita lihat di atas tadi bahwasanya garam tadi bisa 2 cara, yaitu asam kuat ditambah basa kuat, kalau tidak asam lemah ditambah basa lemah. Oleh karena itu berarti kita yang cocok yaitu apa? Mencampurkan yang ini asam kuat, itu asam kuat ini kita campurkan dengan basa kuat. Berarti ini kita campurkan. Nah, itu ya. Berarti ini nanti jawabannya yaitu yang nomor 1, ya, nomor 1 dan nomor 3. Nah, di 1 dan 3. Nomor 7. Nomor 7 di sini berkaitan sama namanya hukum Newton. Nah, pada gambar awal, gambar pertama ini ada si A ya, ada orang A ini sedang menarik beban X dan Y. X itu sebesar 25 kilo, Y sebesar 75 kg. Nah, dari sini akan ditarik dengan percepatan yaitu 2 meter per sekon. Nah, terus pekerja A itu ingin mengubah percepatannya menjadi 4 meter per sekon kuadrat. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Nah, yang pertama kita tulis dulu apa yang diketahui ya, biar enak ya. Jadi di awal kita tulis awal ya. Nah, pada proses awal itu nanti di sini kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama adalah massa. Nah, kan kita pakai jumlah massanya ya. Jadi kita total aja semuanya. Jadi sigma M atau jumlah massanya itu berapa? Tinggal massa X ya ditambah massa Y. Ya tinggal 25 ditambah 75 ya. Berarti kan 100 kg. Berarti massanya ada 100 kg. Terus setelah itu apa? Setelah itu di sini ada percepatan ya. Tadi ini percepatannya yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Berarti anggaplah ini A1. Nah, A1-nya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah itu kan ditarik sama pekerja A. Nah, pekerja A itu belum tahu berapa gaya tariknya ya supaya menghasilkan 2 meter per sekon tadi. Nah, cara ngitungnya gimana? Pakai hukum kedua Newton. Berarti yang pertama apa? Kita cari dulu ya. Jadi kita cari FA. Jadi kita cari dulu FA atau gaya tarik dari pekerja A tadi. Nah, tinggal ini ya, udah tinggal ini. Tinggal FA sama dengan apa? Sigma M gitu ya, dikali A. Itu kan berkaitan sama hukum Newton ya. Nah, maka jadi sigma M-nya itu 100 dikalikan dengan 2. Nah, maka ketemu 200 Newton. Nah, berarti si
A tadi menarik dengan gaya 200 Newton. Oke, setelah itu, nah di sini ada akhir ya, saya tulis di sini akhir. Nah, akhir itu maksudnya tujuannya tadi. Nah, tujuan dari si pekerja A tadi ingin percepatannya yang awalnya 2 tadi, yang awalnya 2 ini ya, itu pengen diubah menjadi 4, yang 2 menjadi 4. Nah, caranya gimana? Nah, gitu kan ya. Jadi tak tulis di sini A2-nya sama dengan 4 meter per second. Jadi ini nanti pengen diubah dari A1 sama dengan 2 menjadi A2 sama dengan 4 meter per second. Nah, caranya adalah ada 2 cara kan ya. Karena kita ngelihat dari persamaannya, bahwasanya apa? Percepatan bahwasanya A itu sama dengan sigma F per sigma M. Nah, berarti ada 2 cara. Di sini yaitu kita lihat hubungannya. Percepatan itu sebanding dengan gaya. Sedangkan percepatan itu berbanding terbalik dengan massa. Maka karena ini dari 2 pengen menjadi 4. Berarti kan percepatannya bertambah gitulah ya. Nah, untuk menambah percepatannya maka yang dilakukan bisa 2 cara. Yang pertama adalah apa? Menambah gayanya. Jadi ketika gayanya kita tambah, maka percepatannya juga bertambah. Sedangkan kalau masanya ya nah kalau masanya kita kurangkan ya, atau dikurangkan atau diganti yang lebih ringan, nah, maka nanti percepatannya juga bisa tambah besar. Berarti ada 2 cara. Nah, untuk itu maka kita harus membuktikan 4 pernyataan yang tersedia di sini gitu ya. Jadi kita harus sebutin ada 4-4-nya gitu. Nah, yang pertama adalah ini ya, pernyataan 1 kita tulis di sini. Nah, berarti yang kita tulis jadi A2 itu kan berarti karena percepatan akhirnya gitu ya. Di sini katakan menurunkan beban J dan mengganti dengan beban P. Nah, beban J-nya kan 75 kg diganti dengan P yang 25 kg. Maka kita langsung pakai rumus yang ini tadi, persamaan itu tadi ya. Jadi tinggal sigma F per sigma M. Nah, berarti kan yang diubah kan masanya saja. Berarti gayanya tetap yang FA. Nah, terus dibagi masanya tadi berapa? Berarti tinggal massa X ditambah massa P. Kenapa ya? Karena kan Z-nya tadi kan diganti dengan P. Nah, maka jadi FA-nya ditulis 200 dibagi MX-nya 25 ditambah 25. Maka ketemu 200 per 50. Nah, maka ketemu 4. Nah, ketemu 4 meter per second kuadrat. Nah, ini cocok kan ya. Tadi kan tujuan kita kan pengen ke 4 tadi ya. Nah, oke. Terus selanjutnya yang kedua ya. Yang nomor 2 adalah apa? Yang nomor 2 ini menurunkan beban Y dan mengganti dengan beban P dan Q. Berarti nanti ada double gitu ya. Yang Y yang 75 tadi diganti dengan P25, Q30. Sama tinggal A2 sama dengan sigma F per sigma M. F-nya sama ya, karena yang berubah hanya masanya tetap berarti FA dibagi berarti yang jadi MX ya, MX ditambah MP massa P terus ditambah massa Q. Nah, sama dengan tinggal 200 per ini 25 tambah 25 ditambah 30 gitu ya. Maka dapat 200 per ini 50 jadi dapat 80. Kita sederhanakan, coret nolnya terus dibagi berapa? Bagi 4 ya. Ini 20 bagi 4 itu 5, 8 bagi 4 itu 2. Nah, maka jadi 5 per 2 itu 2,5. Nah, jadi ketemunya 2,5 meter per second kuadrat. Nah, ini salah ya. Karena tujuan kita adalah yang 4 tadi. Terus lanjut ke yang pernyataan ketiga. Nah, pernyataan yang ketiga ini adalah apa? Meminta pekerja B membantu menarik peti dengan gaya 100. Berarti di sini yang apa? Yang diubah adalah ini gayanya ya, sigma F-nya. Maka sigma F-nya kita tambahkan. Gitu aja. Karena kan menambah, meminta bantuan tuh ya. Berarti ditambahkan. Jadi tinggal A2 sama dengan sigma F per sigma M. Gitu ya. Nah, maka sama dengan karena gayanya tadi ada 2 ya, tinggal dijumlahkan aja. Jadi misal FA ditambah FB dibagi apa? Ya, apa tadi masanya kan tetap ya. Jadi massa MX ditambah massa MB. Udah.
Maka FA-nya tadi udah tahu ya, FA-nya tadi kan udah tahu 200 Newton, gayaannya 200. Tadi meminta bantuan 100, jadi tambah 100 terus dibagi masanya tadi kan 25 plus 75. Nah, maka dapat 300 per 100. Nah, ini nanti kan ketemunya berapa? Ketemunya adalah 3. Ya, 3 meter per sekon kuadrat. Nah, ini salahan ya. Kenapa salah? Karena kan tujuan kita sama, yaitu 4. Nah, jadi bukan itu jawabannya. Terus lanjut yang keempat, gitu ya. Jadi lanjut yang ke pernyataan keempat, berarti tinggal A2 sama dengan kita tulis dulu sigma F per sigma M. Nah, sama dengan sini per. Nah, kan tadi di sini yang keempat apa? Meminta pekerja B membantu tapi gayanya lebih besar sekarang, yaitu gayanya adalah 200 Newton. Udah. Sama kayak tinggal tambahkan aja, tinggal FA ditambah FB. Terus yang bawah MX ditambah MJ. Maka tinggal 200 tambah 200 karena minta bantuannya 200. Terus dibagi 25 plus 75. Atau jadi 400 ya dibagi 100. Nah, ini nanti ketemunya 4 meter per sekon kuadrat. Berarti ini benar ya. Nah, maka dari itu jawabannya yaitu yang ini 1 dan 4. Nomor 8 ini berkaitan sama namanya energi. Nah, di soal ini ada putra akan mengambil buah rambutan pada pohon dengan cara melempar batu. Nah, di situ sudah diketahui masanya dan yang ditanyakan adalah berapa energi kinetik minimal yang diperlukan supaya tepat mengenai buah rambutan. Nah, percepatan gravitasi 10. Oke, kita pahami dulu tentang konsep energi. Nah, di sini kan nanti ada, saya beri nama dulu ya. Jadi di sini misal ini adalah titik B, nah yang sini titik A. Nah, terus prinsipnya adalah berkaitan sama kekekalan energi mekanik. Nah, bahwasanya apa? Energi mekanik di titik A sini itu sama dengan energi mekanik di titik B. Sama gitu ya. Jadi tak tulis di sini dulu bahwasanya energi mekanik itu EM ya, EMA, energi mekanik di A ya, itu sama dengan energi mekanik di B. EM. Terus setelah itu apa? Kita selidiki ya, energi kinetik dan energi potensial. Karena apa? Karena energi mekanik gitu ya. Jadi karena energi mekanik itu merupakan penjumlahan antara energi kinetik dengan energi potensial. Nah, kita tulis saja dulu. Jadi energi kinetik A ditambah energi potensial A sama dengan apa? Energi kinetik B ya, EKB ditambah energi potensial B. Gitu ya. Nah, setelah itu kita selidiki satu-satu. Nah, anak tadi itu kan melempar dari bawah ya, dari posisi sejajar dengan permukaan tanah. Berarti apa? Berarti batu tadi tidak memiliki ketinggian. Nah, berarti bisa kita tuliskan ini ya. Berarti pas di titik A itu tuh nilai energi potensial EPA-nya itu sama dengan 0. Jadi sama dengan 0. Ya, terus nilai energi kinetiknya bagaimana? Ada ya. Nilai energi kinetiknya itu ada. Energi kinetik EKA-nya ya maksimal tadi ya. Nah, maksudnya maksimal ini adalah nilainya yang paling tinggi. Karena kan dilemparkannya dari yang bawah gitu ya. Nah, jadi maksimal. Nah, sedangkan di titik B, nah ini tadi kan berarti bola tadi batu tadi kita lempar ke atas, maka kan gerakannya apa? Melambat ya. Gerakannya melambat sampai di titik B, maka kecepatannya 0. Karena kecepatannya 0, nah maka bisa kita tulis bahwasanya energi kinetik B itu sama dengan 0. Sedangkan apa? Energi potensialnya itu ada ya atau maksimal. Nah, jadi apa bisa kita tulis ini bahwasanya energi kinetik awalnya tadi punya energi kinetik ya. Terus nanti ketika gerakannya sampai di titik tertinggi maka berubah menjadi energi potensial. Maka tinggal kita tuliskan di sini aja. Maka kan yang kita tanyakan yaitu EKA-nya itu ya. Jadi EKA ditambah ini energi potensial tadi apa? 0. Potensial A-nya 0, EKB-nya 0 ya. Terus ditambah EPB. Oke. Oleh karena itu maka kita dapatkan energi kinetik A ya, itu sama dengan energi potensial B. Nah, energi potensial itu apa? Mg H gitu ya. Tinggal M kali G dikali H. Di sini masanya kan 200 gram ya. Nah, massa 200 gram kita ubah menjadi ke kilogram. Nah, jadi 0,2
ya. Di masanya ini ya, massa ini 200 ya, diubah jadi 0,2 kg kalikan 10 kali nih ketinggiannya ini. Nah, ini kan H-nya ya. Ini H. Ini H-nya adalah 5 meter. Ya, maka tinggal 0,2 kali 10 kali 5, maka ketemunya adalah 10 Joule. Nomor 9. Nomor 9 ini berkaitan sama namanya peredaran bulan atau fase bulan. Nah, di sini tersaji gambar antara ini bulan, bumi, dan ini arah sinar matahari. Nah, di sini yang ditanyakan adalah fenomena yang terjadi akibat perubahan letak bulan terhadap bumi dan matahari adalah, gitu ya. Nah, berarti di sini kita harus mengecek satu-satu pernyataan yang benar. Kita lihat dulu opsi yang A. Opsi yang A ini apa? Pada posisi 5, gaya tarik bulan terhadap bumi paling besar, sehingga permukaan bumi yang menghadap ke bulan mengalami pasang naik. Ini apa? Ini benar ya, ini benar. Ini udah langsung ketemu jawabannya ya, yaitu yang A. Ini benar. Ini kenapa benar? Karena apa? Ketika di posisi 5, ini posisi 5, antara bulan, ini bumi, ini matahari, itu dalam posisi yang segaris lurus. Nah, karena dalam posisi yang segaris lurus, maka terjadilah namanya pasang naik atau biasa disebut juga dengan pasang purnama ya. Jadi alasannya ya, karena apa? Jadi alasannya karena bulan ya. Jadi bulan, bumi ya, matahari segaris lurus. Matahari ya, bulan, bumi, matahari dalam apa? Segaris lurus. Segaris lurus. Nah, terus yang B salahnya di mana? Yang B kita selidiki. Nah, pada posisi B1, nah ini posisi 1 nih ya. Bulan tidak terlihat karena cahaya matahari terhalang oleh bumi, sehingga bayang-bayang bumi menutupi bulan. Nah, itu jelas salah. Karena apa? Salahnya kenapa? Ya kan ini bumi ini kan nggak bisa menutupi bayangan, nggak bisa menutupi bayangan dari bulan ya. Jadi bulan bagian sini kenapa gelap ya? Karena mataharinya asalnya dari sini, terus mengenai bagian permukaan yang sini saja. Ya udah, berarti yang bagian sisi kirinya itu yang gelap, maka di bumi tampak gelap, gitu ya. Terus nomor yang C. Yang C di situ ketika bulan pada posisi 5, ketiganya pada satu garis, benar ya? Sampai sini benar. Akan terjadi namanya gerhana matahari karena bumi tertutup oleh bayang-bayang bulan. Nah, ini salah. Ini yang benar bukan gerhana matahari, tapi apa? Gerhana bulan. Ini harusnya gerhana bulan. Jadi kalau pengen benar diganti dengan gerhana bulan. Jadi salahnya yang C itu di situ. Terus yang opsi D salahnya di mana? Nah, ini ada ketika bulan pada posisi 1, bagian bulan yang menghadap ke bumi tidak terkena cahaya matahari. Ini benar, sampai kalimat ini benar. Sehingga matahari selalu tampak seperti cincin. Nah, ini salahnya. Salahnya adalah di kata-kata selalu. Nah, ini salah ya. Kan ketika matahari ketika bulan tadi di posisi 1 tadi kan nggak selamanya, nggak selalu matahari itu tampak seperti cincin. Berarti kalau tampak seperti cincin apa? Terjadilah namanya gerhana matahari cincin. Sedangkan gerhana matahari cincin itu sangat jarang untuk terjadi. Nah, kadang itu enggak, salahnya adalah di selalu ini, gitu ya. Tapi ada kemungkinan terjadi namanya gerhana matahari cincin, tapi tidak selalu, gitu. Nomor 10. Nah, nomor 10 ini berkaitan sama namanya bidang miring. Nah, pada kasus ini ada seorang pekerja menaikkan beban dengan bidang miring. Nah, jadi ada 4 gambar. Nah, di sini ada kata-kata jika beban yang dinaikkan mempunyai massa yang sama, berarti massanya sama ya antara gambar 1, 2, 3, 4. Nah, maka bidang miring yang memerlukan gaya yang terkecil untuk mengangkat ke atas truk adalah nomor berapa? Ingat dulu, ini tentang namanya keuntungan mekanik ya. Jadi keuntungan mekanik ya. Berkaitan sama keuntungan mekanik ya. Jadi keuntungan mekanik itu cara mencarinya gimana itu ya? Cara mencarinya adalah ini. Jadi ini kan di sini ada di bidang miring ya. Ini ada namanya sisi miringnya. Ini sisi miring. Misal kita lihat gambar 1 ya. Di gambar 1 ini sisi miringnya 2, terus sisi tegaknya ya atau ketinggiannya itu adalah 1 meter. Nah, berarti apa? Keuntungan mekanik itu tinggal sisi miringnya dibagi dengan ketinggiannya. Jadi keuntungan mekanik sama dengan S dibagi H, gitu ya. Ini yang sisi miring,
Ya, ini sisi miring ya, terus H itu yang ketinggian ya, ketinggian. Nah, setelah itu kita hubungkan sama namanya gaya terkecil. Jadi selain S per H, keuntungan mekanik itu bisa dicari dengan apa ini? Dicari dengan yang lain, yaitu dengan keuntungan mekanik bisa dicari dengan ini. Km sama dengan bebannya, berat bebannya dibagi dengan F. Nah, itu adalah W per F. Nah, di sini berarti kita bisa lihat hubungan keuntungan mekanik dengan F-nya ini apa? Hubungannya adalah berbanding terbalik, gitu ya. Berarti apa? Ketika keuntungan mekaniknya besar, jadi ketika keuntungan mekaniknya besar ya, maka apa? F-nya itu malah yang kecil. Nah, berarti di sini karena di soal ini memerlukan gaya yang terkecil, maka apa? Kita harus mencari dari gambar truk ini mana keuntungan mekaniknya yang paling besar. Oke, untuk itu berarti kita harus ngitung satu-satu keuntungan mekanik dari truk tadi menggunakan ini sisi miring dibagi dengan ketinggian. Oke, yang nomor 1 di sini sisi miringnya 2, ini ketinggiannya 1. Tadi apa? Di sini tulis jadi keuntungan mekanik sama dengan tinggal S dibagi H. Sisi miringnya 2 dibagi 1. Nah, maka ketemu 2. Terus gambar yang kedua ini keuntungan mekanik sama dengan sisi miring dibagi dengan ketinggian. Sisi miringnya ini 3 dibagi dengan 1, maka ketemu 3. Terus yang gambar ketiga, gambar ketiga di sini jadi keuntungan mekaniknya tinggal S per H. Nah, S-nya di sini adalah 2, terus dibagi 75 cm itu kan 0,75. Nah, 0,75 maka jadi apa? Jadi kita bikin pecahan kalau biar nggak bingung 2 per 3 per 4. Maka jadi 2 kali 4 per 3 atau jadi 8 per 3 gitu ya. 8 per 3 itu mendekati kurang lebih 2,66. Nah, ini ketemu 2,66. Terus yang nomor 4, nah ini sama, jadi keuntungan mekanik sama dengan S per H. S-nya 3 dibagi 0,75. Nah, ini nanti ketemu 4. Nah, tadi kita balik lagi ke gaya tadi ya. Di sini ya, bahwasanya keuntungan mekanik tadi berbanding terbalik dengan gayanya. Maka dari itu, untuk mencari gaya terkecil, ini yang adalah gaya terkecil ya. Jadi ini yang gaya terkecil. Nah, maka itu kita lihat keuntungan mekanik yang paling besar. Nah, di antara 4 gambar ini keuntungan mekanik yang paling besar adalah nomor yang 4. Oke, gitu ya. Itu pembahasan dari nomor 1 sampai nomor 10. Untuk nomor berikutnya kita lanjut di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih.